Ini soal waktu tahun saya, jadi sebenarnya UTS-nya nggak terlalu susah karena emang di saat itu juga saya emang paham dan pokoknya kalau misalkan kalian ada yang kurang dipahami langsung aja bilang ya, jangan malu-malu gitu. Nah ini soal soal UTS saya yang pertama itu kayak ini nilainya cuma 5 sih, satu soal ini cuma 5. Suruh contoh logika informatika yang diterapkan dalam pemrograman. Uh, Anggi jadi co-host bisa? Oh, Anggi trauma kayaknya. Rumah hijau. Oke, oke. Oke, rumah tolong ACC ya. Nah, ini contoh yang pertama itu suruh contoh logika informatika yang diterapkan dalam pemrograman. Ini contoh soalnya. Nah, saya ngambil aja dari eh, di PPT sih ini, ngambil di PPT punya ITB. Tapi intinya di sini kayak misalnya permisalan if gitu kan. Kayak jika maka ini kan sebenarnya bentuk jika maka, betul nggak? Kalau jika maka itu termasuk bentuk apa? Nama lainnya jika maka apa? Apa? Jika maka. Apa Anggi? Implikasi. Oke, implikasi betul. Nah, pokoknya di sini kok yang ada proposisinya ya udah saya masukin contohnya. Terus implikasi dalam bahasa pemrograman, gampang lah ini soal-soalnya nanti saya kirim. Nah, terus ini kayaknya kalian nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dikasih sama ini. Tapi waktu itu saya dikasih sama Bu Ana kayak ini dari hukum-hukum yang ada, kita itu suruh nentuin dia itu hasilnya adalah tautologi atau kontradiksi. Nah, hasilnya itu F, yaitu kontradiksi. Tapi kalian ini nggak diajarin ya sama Bu Titi? Diajarin nggak? Diajarin atau enggak? Saya takutnya tuh, oke. Ada yang bisa sharing nggak? V-class kalian kayak gimana dulu? Supaya, Bisa. oke, sharing dulu. Supaya saya ngajarinnya juga nggak terlalu jauh. Supaya nanti UTS bisa juga. Oke, silakan Gumai. Kenapa tuh error? CTRL-F terus logika. Pelan-pelan Gumai dari pertemuan satu. Oke, lihat dulu. Pertemuan satu, proposisi tabel kebenaran. Oke, udah. Lanjut. Proposisi majemuk juga udah. Ini kan kita kita orang yang ini kan video pembuktian validitas argumen dengan tabel kebenaran, pembuktian dengan aturan penarikan kesimpulan itu yang saya tugasin di classroom yang saya suruh nyatet. Nah, itu isi videonya. Is Gumai udah nonton belum itu video di dalamnya? Kok belum kena checklist? Udah nonton belum? Udah. Belum. Iya belum. Oke, kalau udah nyatet ya itulah gambarannya. Itu pokoknya video tersebut itu catatannya yang kalian kirim. Jadi kalian nggak usah ngeliat video. Kalau misalkan kalian dengerin penjelasan saya ya udah paham. Terus ini yang terakhir pembuktian validitas argumen juga udah. Ini kan dari pertemuan 4 itu kan pembuktian validitas. Nah, sedangkan yang di atas itu materinya itu sebenarnya pembuktian validitas argumen. Cuman ini dicontoh sama aturannya. Oke. Pertemuan 5 udah tautologi kontradiksi kontingensi. Udah belum? Udah sampai situ belum? Yang lain bisa on mic. Bantu Gumai. Udah. 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 Udah dijelasin? Yang lain on mic tolong bantu Gumai. Udah dijelasin belum? Kalau kemarin kelas C udah. Kelas C udah. Online tapi Oh, online. Paham?
Kalau dari ibunya juga kurang jelas sih. Karena kayak sering ada tamu gitu. Oke, ya udah. Berarti malam ini bahas itu dulu karena UTS-nya sampai tautologi ekuivalensi sama penyederhanaan strategi pembalikan. Oke, stop sharing. Habis itu kayaknya UTS tuh. Oke, bentar saya download materinya. Ini enggak terlalu susah sih, gampang. Oke. Pokoknya kalau ada yang kurang paham langsung aja on mic ataupun gimana. Ini udah kelihatan? Udah? Udah Pak. Oke. Hari ini tolong aktif, nanti saya panggil satu persatu untuk apa yang saya sampaikan, kalian jelasin. Nanti saya juga tanya, ini udah saya siapin Jamboard juga, nanti bisa kalian join sambil latihan. Ya enaknya kalau yang datang dikit, saya bisa, ya kesempatan kalian kepilih kan jadi lebih banyak, artinya kalian kepaksa untuk paham. Oke. Jadi malam ini bakal bahas tautologi dan ekuivalensi logis. Jadi ini lanjutan dari tabel kebenaran. Jadi si tautologi sama ekuivalensi logis ini erat kaitannya. Nah, kalau tautologi itu ada yang ingat artinya apa kalau tautologi? Ketika tabel kebenaran Hasil akhirnya sama. Oke. Tabel kebenarannya itu true semua. Nah, tautologi itu punya kawan. Nah, itu nanti akan dibahas juga. Nanti ada namanya campuran, kontingensi, terus nanti ada lawannya juga. Oke, yang pertama itu dulu. Nah, tautologi sama ekuivalensi ini kan digabungkan sama proposisi dan. Ya berarti dia itu ada hubungannya kan. Nah, itu ada hubungannya. Kalian ingat nggak waktu tabel kebenaran kemarin? Waktu pembuktian validitas argumen. Ketika argumennya itu nanti tautologi semua, berarti argumennya itu logis atau valid. Betul? Masih ingat? Masih. Oke, jadi itu kaitannya tautologi dan ekuivalensi logis. Oke. Yang pertama dulu kita bahas tautologi. Gampangnya gini aja. Ketika tautologi itu syaratnya ini. Ini secara apa ya? Secara deklaratif dulu deh. Pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel-variabel proporsionalnya yang ada bernilai benar. Benar artinya apa? Bernilai true, ya kan? Benar kan true. Terus nama lainnya lagi, deklaratif yang lain. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar. Ingat, di sini pokoknya dia itu bilang true terus di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi. Ingat, jadi dia di sini tuh kayak misalnya gini. Contohnya gimana ya? Uh, Misalnya kelinci kan termasuk herbivora ya. Kalau saya bilang kayak kelinci adalah karnivora. Nanti kalau misalkan di tabel kebenaran akhirnya itu bernilai true, walaupun secara logika itu salah, ya itu tetap benar kalau misalkan hasilnya akhirnya itu tautologi, misalnya gini. Oke, saya gambarin dulu tabel kebenaran. Misalnya P ya. Nah, P itu di sini kayak misalnya kelinci adalah herbivora. Kelinci adalah herbivora. Terus Yangki itu makan daging. Ketika disuruh, sorry banget ini saya uh, sulit nulisnya karena pakai mouse. Nah kan kelinci pakai daging. Misalnya kita buat tabel kebenaran, terus kita mau jadiin P dan Q. Jadinya kan apa? Proposisinya. Kelinci adalah hewan herbivora dan makan daging. Oke, kalau misalkan mau buat tabel kebenaran, misalnya kan kita mau true false ya kan? True false. Oh, di sini contohnya true aja dulu. Di sini saya batasin bahwa kelinci hewan herbivora adalah true, terus
Ki makan daging, kelinci makan daging adalah true. Ketika kita jadikan suatu ekspresi logika dengan P konjungsi Q, dia kan pakai apa? Kalau true ketemu true harusnya apa? True ketemu dan konjungsi. Bernilai apa? True, True. true. Oke, bernilai true. Intinya kalau misalkan nilai akhirnya itu bernilai true, tapi di sini kondisinya itu cuma satu baris ya. Nah ini kalau satu baris terus dia bernilai true, berarti dia kan artinya dia adalah suatu tautologi. Ingat di sini pengertiannya bahwa dia itu nggak memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kayak dia itu misalkan di sini kayak false false. Misalkan nanti hasilnya apapun itu ekspresi logikanya ketika di sininya true, itu kalau misalkan dalam satu kolom itu true semua, pokoknya satu kolom ini true semua, true 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 semua, itu artinya dia adalah suatu tautologi gitu. Yuk kita latihan. Siapa yang mau jadi volunteer pertama untuk membuktikan ini tautologi atau bukan? Oke, boleh masuk Jamboard. Oh, saya off cam ya, soalnya sinyalnya agak kurang hari ini. Aduh, patah-patah ya. Sekarang masih patah-patah enggak? Enggak sih kak, Patah-patah enggak? kalau di saya enggak. Suaranya kecil gumanya apa saya ya? Yang lain gimana? Suara saya patah-patah enggak? Kalau saya enggak sih kak. Aman kak. Oke. Okay. Ntar saya ganti jaringan dulu. Kabelan saya putus jadinya pakai wireless. Oke, sekarang udah ganti jaringan. Sekarang udah jelas suaranya? Oke. Jelas jelas. Oke. Sip, sip. Kalian bisa masuk Jamboard. Tadi penjelasan saya putus-putus enggak? Waktu tadi. Aman kak. Oke, masuk Jamboard sekarang. Siapa yang mau jadi volunteer untuk buat tabel kebenaran ini? Ada yang mau? Pokoknya aktif aja. Oke, Gumai. Sip. Buat Gumai tabel kebenarannya. Kayak biasa. Oke. Aksesnya kak. Apa? Aksesnya di ini. Oh, aksesnya masih lihat ya? Oke, udah. Yuk kerjain. Teman-teman yang lain bisa sambil ngerjain juga di buku. Nggak usah rapi-rapi, yang penting bisa kebaca. Buat yang saya ajarin dulu itu. Tapi karena ini masih gampang, langsung aja nggak apa-apa. Kan kalau yang saya ajarin yang kemarin itu pakai skema ya, kita tulisin dulu skemanya. Tapi karena ini masih termasuk gampang, jadi nggak pakai skema nggak apa-apa sih.
Yang lain sambil coba ya. Eh, Coba Gumai cek lagi. Itu kan satu proposisi atomik. Ingat nggak Gumai? Untuk membuat tabel kebenaran, kalau misalkan satu proposisi atomik, berarti kan rumusnya 2 pangkat N. Karena itu proposisi atomiknya cuma satu, yaitu A, berarti ada berapa? Berapa baris? Cuma TF doang nggak sih, Kak? Iya, betul. Ada 2 baris. Nah, Oke, Kak. sambil on mic aja Gumai. Oke, sip sip. Oke, sip. Udah Gumai? Udah. Nah, lihat teman-teman, ini yang dikerjain Gumai, ini udah bener. Jadi yang pertama kita itu harus tahu dulu kan, kalau misalkan mau buat tabel kebenaran, kita itu harus tahu proposisi atomiknya ada berapa. Di sini kebetulan cuma ada proposisi atomik A. A kan berarti cuma ada satu, yaitu ingat lagi kalau mau buat tabel kebenaran, yaitu rumusnya 2 pangkat N. N-nya itu jumlah dari proposisi atomik, berarti 2 pangkat 1 yaitu 2. Berarti ada 2 baris. Nah, ini ada 2 baris. Nah, kemungkinan untuk A nilainya itu kan ada true sama false. Ya udah, kita buat skema dulu. Kalau buat skema tabel kebenarannya. Ini terserah sih caranya. Cuman dibiasain aja pakai skema enggak apa-apa. Yang pertama kita kalau A nggak usah dikasih skema nggak apa-apa karena dia proporsi atomik. Terus kita iniin dulu, ini adalah nomor satu. Terus kalau mau disjungsikan berarti dia itu sebagai nomor dua. Nah kemudian di sini kan dia pakai yang dia kan ada negasinya. Nah itu jadi yang nomor satu ya kan. Ini udah saya jelasin kemarin untuk ekspresi logika nulisnya gimana. Untuk negasi A itu kan tinggal true. Kalau true kebalikannya atau negasinya yaitu false. Kalau false kebalikannya yaitu true. Nah, sekarang itu ekspresi yang kedua yaitu dia mendisjungsikan antara A dengan negasi A. Kan berarti true sama false pakai disjungsi. Karena true sama false jadi true. Terus false ketemu true itu hasilnya true. Nah, kita yang perlu digarisbawahi ketika hasil dari akhirnya kolom tersebut adalah true semua, di sini kan true semua. Nah, itu dinamakan sebagai tautologi gitu. Paham? Kalau paham kasih reaction. Oke, sip sip. Oke, mungkin saya cari latihan yang lagi siap-siap yang lain karena sebenarnya intinya mudah kalau misalkan kalian ketemu itu adalah suatu tautologi ya berarti dia adalah benar gitu, dia adalah suatu tautologi. Ntar saya cari latihan soalnya. Saya lanjutin dulu penjelasannya deh supaya nanti latihan di akhir ya kalian coba. Nah, tadi itu adalah suatu tautologi. Intinya begitu. Ketika nanti hasil dari suatu tabel kebenaran itu yang kolom akhirnya itu adalah suatu tautologi semua, itu dinamakan true semua, itu dinamakan tautologi. Nah, selanjutnya lawannya tautologi ada apa? Nah, namanya kontradiksi. Intinya sama. Ketika nanti tabel kebenarannya itu bernilai false semua, dalam satu kolom dia itu false semua atau salah semua, itu dinamakan kontradiksi. Jadi teman-teman nggak usah bingung kayak tautologi mana, kontradiksi yang mana itu nggak usah bingung. Intinya kalau misalkan tabel kebenarannya terus semua itu namanya tautologi. Kalau false semua itu kontradiksi. Cara ngapalinya gimana? Oke, kontradiksi nih ya. Kalian mungkin sering dengar namanya kontra. Kontra kan artinya berlawanan, ya kan?
false itu kontradiksi. Tapi kalau true semua itu kan awal-awal sama-sama true. Ingat aja tautologi gitu. Yuk sekarang ada yang coba untuk yang ini. Jangan gumai berarti yang lain. Oke, angkat tangan. Saya supaya teman-teman latihan aktif juga. Siapa yang mau coba untuk yang soal selanjutnya? Teman-teman, ada yang mau coba? Jangan apa ya, jangan pasif gitu. Kayak supaya kalian kalau coba pasti lebih paham. Oke, put. Nanya boleh. Masuk ke Jamboard udah bisa nanya? Ini Jamboardnya ya. Oke, Naya masuk langsung kerjain buat tabel kebenaran. Ini yang baru masuk Jamboard baru 2 orang. Yuk, yang lain. Naya bakalan buktiin dia itu tautologi atau kontradiksi. Naya on mic Naya, nggak apa-apa. Naya, Aku nggak bisa ya? gimana Naya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa masuk Jamboard. Oke, yang lain gimana? Bentar. Muti, Cindy, Sultan, Anggi. Oh, oke oke. Yang lain? Sultan mau coba? Intan. Ini suara saya patah-patah atau saya? Aku boleh nyoba nggak, Pak? Boleh, boleh. Oke. Dicoba ke tabel kebenaran coba. Bentar saya sambil benerin jaringan. Udah bisa masuk Jamboard, Ri? Oh, bentar Kak. Dia harus login dulu biar bisa nyeret-nyeret. Oke. Oh, hmm. Oh, biar nggak pakai akun. Paham nih, Mas. Nah, ini udah. Yuk buat tabel kebenarannya. Lu udah teriak. Biarin lah ya, nggak nulis. Iya, enggak apa-apa. Kok mereng-mereng sih? Enggak apa-apa. Yang penting bisa baca. Enggak, biar cantik. Ah, Oh, coba eh, Tri tulisin skemanya dulu, Tri. Jelasin ke teman-teman. Skema pembuat tabel skema yang, kebenaran aduh. yang saya ajarin kemarin. Oh, yang tadi tuh. Iya, Yang pak. kayak yang 112 tadi, bukan? Iya, pakai skema dulu. Sini ya. Sambil jelasin ke teman-teman. Oke. Oh, habis itu, bentar. Ini Tri pakai ini aja. Tuh. Nah, Sambil jelasin Tri, gimana buat skemanya. bentar Kak. Ini kan satu, terus ini satu. Ditulis di sini kan. Eh, kok boleh nggak Kak sekalian? Proposisi atomiknya ndak usah, karena kan dia ditulisin sebagai awal. Ini kan negasi dari A. Itu Oh, kalau udah di itu ya bahasanya intinya nggak tahu gimana bahasanya. oke. Terus itu sebagai Langkah keduanya itu hmm, astagfirullah. Langkah keduanya itu digabungin itu bakal dikonjungsiin itu kan bahasanya gimana ya? ya oke. Nah, udah berarti dia Oh, masuk di kolom terakhir. oke. Itu pahamku.
Oke, sip, sip, udah paham. Nah, Lanjutin buat itu tabel sih. kebenaran. Tabelnya lucu. T, Oke, F. ya lanjut. Dikasih berarti kan false, false dan true. Nah, konjungsi true dan false itu false, true dan false itu false, terus false dan true itu false. Jadi benar bahwa ini adalah kontradiksi. Oke. Gitu Kak. Ya, oke, sip. Oke, saya lanjutin ya teman-teman. Ini yang saya ajarin sebenarnya ingat-ingat lagi kemarin udah saya bahas. Jadi ketika kita mau buat ekspresi logika, alangkah baiknya kita itu buat yang namanya skemanya dulu. Jadi tapi ingat di sini kayak sebenarnya kayak dia itu adalah menyederhanakan kotak yang ada di sini sebenarnya itu diganti sebagai angka gitu aja gampangnya. Kan di sini kita ingat aja kalau misalnya proposisi atomik kita tulisin aja karena kan proposisi atomik pasti satu huruf. Jadi ditulis aja nggak apa-apa. Kan di sini tujuan kita itu menghemat kertas kan ya. Nah, kalau negasi A sebenarnya mau terserah mau ditulis sebagai angka atau enggak, tapi saya lebih cocok pakai angka begitu. Nah, kita tulisin dulu kayak misalnya negasi A kan di sini. Nah, kita itu ubah dulu kayak di antara ekspresi logika ini kita itu ngerjain yang mana dulu gitu. Nah, yang kerjain yang kita pertama kali kerjain itu kan negasi A-nya dulu sesudah A ya. Proporsi atomik enggak dihitung karena kita udah tahu. Nah, itu adalah negasi A. Setelah kita udah tahu negasi A-nya mana, kita menghitung apa? Kita kita sekarang udah tahu negasi A-nya. Sekarang kita ngelanjutin mana? Kita lanjut ke ekspresi logika mana? Yaitu A konjungsi negasi A. Nah, ini sebagai ekspresi logika yang kedua. Jadi ini bisa diubah jadi angka 1, ini sebagai angka 2. Kenapa sih Kak ngajarin ini? Karena nanti ketika kalian itu ekspresi logikanya misalnya panjang gini misalnya. A A disjungsi B terus dikonjungsikan lagi itu kan bakalan panjang banget ya kan. Nah, itu bakal menghemat kertas kalau kalian itu eh, di sini dari awal udah memetakan yang mana yang nomor satu, mana yang nomor dua gitu. Oke, lanjut topik topik pembahasan yang kita kita bahas. Jadi kontingensi tadi ketika tabel kebenarannya, nih tabel kebenarannya itu hasilnya itu false semua. Nah, itu namanya apa? Kon kon apa? Oke, namanya kontradiksi. Nah, karena apa? Karena tabel kebenarannya itu false semua. Nah, kalau misalnya true semua, namanya apa tadi? Tautologi. Oke, kalau true semua itu namanya tautologi. Lanjut, udah paham? Nah, selanjutnya ada namanya kontingensi. Ini dalam bahasa Inggris ya, kontingen. Kontingen itu kalian pernah dengar kata kontingen nggak? Kalau misalnya olahraga gitu. Betul kan? Kayak kontingen Indonesia meraih medali emas. Nah, itu kan sebenarnya kayak kontingen itu kayak perwakilan. Nah, perwakilan di sini maksudnya adalah campuran. Jadi kontingensi itu artinya di dalam suatu ekspresi nanti itu ada true, ada false. Pokoknya campur, enggak dalam satu true semua, false semua gitu. Intinya nanti di dalam tabel kebenarannya dia itu campur. Ada true-nya, ada false-nya. Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah A disjungsi B. Yuk, ada yang mau ngerjain lagi? Volunteer? Mulai aktif belajar di bimbel. Jadi nanti waktu kuliah aktif kan dapat poin tambahan gitu. Siapa yang mau ngerjain? Tri udah. Yang lain? Anggi? Iin? Intan? Lagi download Jamboardnya Kak, nggak bisa kalau belum di-download. Oh, oke. Reki? Mau coba Ki? Ayo Ki. Cindy? Sultan? Bisa Ton? Cindy? Intan? Iin? Siapa ini yang bisa lagi? Angkat tangan.
Kak, saya pakai HP. Oke, yang lain pakai laptop siapa? Iya, pakai HP, Kak. Oke, boleh Sultan. Kerjain Ton. Gampang inilah. Yuk. Tulisin skemanya Ton. Ini skemanya cuma satu sih kayaknya. Iya nggak sih? Enggak usah, enggak Iya, cuma satu. nggak pakai skema nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan nanti panjang dibiasain pakai skema ya. Ya, Kak. Oke. Kalau jaga di jungsi, terutama false itu true, terutama true itu true. Jadi ini Itu ada topologi. 4 nggak sih? Itu ada 4 nggak sih baris ke bawahnya? Nah, inget Ton, ada berapa itu Ton? Proposisi atomiknya. Empat ya, Ya, Kak. iya. Ini ingat lagi, ini kan tadi yang saya ingetin ke Guma. Ini ada 2 proposisi atomik. Berarti 2 pangkat 2. Berarti ada 4 baris. Nah, gitu. Lanjut. True, false, true. Jadi Yuk. ini kontradiksi ya, Kak. Ada false. Oke. Jadi kalau misalkan kayak campuran begitu, kan kalau tautologi itu harus true semua. Kalau kontradiksi harus false semua. Nah, kalau campur kayak gini namanya kontingensi gitu. Ya, Kontingensi. Kak. Oke. Paham, teman-teman? Oke, kalau paham kasih react. Oke. Jadi eh, siapa yang mau review kayak siapa yang bisa apa bedanya tautologi, kontradiksi sama kontingensi? Yuk, salah satu. Iin boleh on mic. Apa bedanya tautologi, kontradiksi sama kontingensi? Yuk, In. Setahu kamu yang dari penjelasan ini. Secara singkat gimana? Apa itu tautologi, kontingensi, sama kontradiksi? Perbedaannya di mana? Yuk, In. Iin. Anggi coba Anggi. Apa bedanya tautologi, kontradiksi, sama kontingensi? Bedanya itu di tabel kebenarannya itu di hasil akhirnya itu kalau tautologi itu benar semua, kalau Heeh. kontradiksi itu salah semua, kalau kontingen itu campuran, ada yang benar ada yang salah di hasil akhirnya. Oke, sip, mantap. Jadi udah paham ya. Jadi teman-teman udah paham. Jadi kalau misalkan tautologi itu tabel kebenarannya itu benar semua. Kalau misalkan dia kontradiksi, ingat kata kontra. Kontra kan berlawanan ya kan. Kalau misalkan kontradiksi itu tabel kebenarannya itu selalu bernilai false. Ingat di sini ada kata selalu, berarti bakalan tabel kebenarannya itu false semua. Kalau misalkan campuran itu proposisi itu dia itu nggak memperdulikan ada yang benar, ada yang salah. Jadi kalau misalnya ada campuran gitu, nggak kayak berderet terus semua, berderet false semua, itu dipastikan dia kalau misalnya campur gini ada true, ada false, ada perwakilan salah satu minimal, itu pasti kontingensi. Oke, itu. Gampang sih, cuman gitu aja materinya. Oke, yuk sekarang ini lebih susah lagi, dicoba teman-teman. Ini tidak terlalu susah juga. Kalau kalian udah paham tabel kebenaran, pasti bisa ngerjain ini. Yuk, siapa yang mau ngerjain lagi? Kalian, saya kasih pilihan dulu. Kalian ngerjain atau saya jelasin untuk soal yang ini? Kak, link Jamboardnya sih Kak, mau coba siapa tahu bisa. Bukan Oke. bisa ngerjain, bisa masuk ke Jamboardnya maksudnya. Oke. Gumai ngapa itu? Enggak, bukan ngerjain Kak, aku nggak mau ngerjain karena nggak Oke. bisa. Bukan nggak bisa, itu nggak bisa masuk ke Jamboardnya.
Oke, ini Mau ngerjain Kak. oke, Sultan silakan. Sambil jelasin Ton ke teman-teman. Sambil ngasah kemampuan kamu jelasin ke orang lain, terus sambil Oke Kak. jelasin ke teman. Oke. Nah, Tulis jadi skema ini Ton, pertama-tama berarti. kita buat skemanya dulu. Nah, skema pertama itu kita memakai yang ini, yang negasi P dijungsi negasi Q. Selanjutnya skema kedua itu yang P konjungsi Q. Nah, skema yang ketiganya yang skema 1 sama skema 2 itu diimplikasikan. Nah, lalu kita buatlah tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran P sama Q. Ada berapa proporsi atomik itu Ton? Ada 2, jadi 4 Kak. Oke, sip. True, false. Habis itu true, false. Nah, skema pertama kali yang kita buat. Skema pertama Tulis itu dulu negasinya Ton. Negasinya tulis dulu. Oh iya, lupa, sorry. Nggak usah ditulis di skema nggak apa-apa. Tulis dulu negasi. Karena kan cuma satu huruf, jadi nggak usah ditulis skema nggak apa-apa kalau negasi. Negasi P, false. True. Yang kedua negasi Q. Negasi Q itu false, true. Nah, baru kita bikin skema pertamanya. Skema pertama itu negasi P dijungsi negasi Q. Oke, berarti kan cuman lihat sininya Ya, aja nih. Sini sama ya. sini. Negasi P itu dijungsi Q itu jadinya apa teman-teman? Nomor itu berapa itu jadi Ton? Negasi P sama negasi Q dijungsiin. Nomor berapa? oh ya, nomor skema pertama. Oke. Kalau false temu false itu false. Ya. False temu true itu true. Terus kita bikin skema yang kedua. Yang skema kedua itu P konjungsi Q. Nih lihat untuk skema 2. Itu true sama true ketemu jadi true. True ketemu false itu false. Ini false. Nah, yang selanjutnya itu skema ketiga. Skema ketiga itu 1 sama 2. 1 sama 2 itu diimplikasikan. Kalau diimplikasi itu dia tuh harus sama keduanya. Ini false. Jadi ini hasilnya pertama itu Apa? Kalau berlawanan apa nama bahasa Indonesia? kontradiksi kan. Oke. Kontra. Nah, jangan lupa tambahin kontradiksi. Kurang dikit diksi. Itu. Ini cara ngapalnya aja kontra. Tapi kalau dalam bahasa logika itu namanya kontradiksi. Oke, yang dikerjain Sultan udah benar. Oke, saya coba jelasin dulu. Teman-teman harap fokus dulu. Nah, ini yang saya ajarin ke kalian. Ini saya udah sharing belum? Udah kan? Nah, yang ajarin kalian inilah pentingnya kita itu ngebuat skema dulu. Jadi, apa sih pentingnya di sini ngebuat skema? Ngebuat skema itu berfungsi sebenarnya untuk ngirit tabel kebenaran. Kalau misalkan kita itu nulis semua, misalnya ini kan, yang nomor satu ini sebenarnya negasi P disjungsi negasi Q. Kita tulisin di sini, itu baru nomor satu untuk skema satu. Belum ditulisin untuk yang ketiga ini kita nulisin ulang semua. Itu bakalan panjang banget. Otomatis satu lembar ini nggak cukup untuk nulis tabel kebenaran. Betul nggak? Betul. Oleh sebab itu saya ngajarin ke kalian untuk belajar untuk buat skema dulu. Buat skema itu caranya kita itu kayak sebenarnya sama kayak cara manual, tapi kita tulisin dulu ke bayang-bayang dulu. Bayang-bayang dulu kalian buat tabel kebenaran terus tulisin di sini. Oke, yang pertama, di sini ada proposisi atomik apa aja? On mic. P dan Q. Oke, P dan Q. Berarti kita tulisin dulu P
dan Q. Oke, selanjutnya di sini ada negasi nggak? Ingat kalau negasi ditulisin dulu kan, saya ajarin ke kalian. Kalau misalkan ada negasi, kita tulisin dulu ke tabel kebenaran. Kebetulan proposisi atomik keduanya di sini P sama Q itu sama-sama punya negasi. Oleh sebab itu kita tuliskan. Kemudian kita itu kalau misalkan kita udah menyelesaikan masing-masing negasi, kita menyelesaikan mana dulu? Ekspresi yang mana dulu? Yaitu yang ini, ya kan? Negasi P disjungsi negasi Q. Nah, itu kita ubah sebagai nomor 1. Kayak kita itu kayak sebenarnya urutan dalam menyelesaikan ekspresi logika. Nah, dalam kesempatan ini, yang seharusnya kita ini tulis sebagai negasi P disjungsi negasi Q, kita ubah sebagai angka 1 aja. Karena apa? Di sini untuk mengirit tabel kebenaran. Coba kalau misalnya saya tulis, otomatis lebar kolomnya itu sampai sini. Betul nggak? Betul. Itu baru untuk skema yang nomor 1. Kalau misalkan nggak pakai skema itu pasti panjang banget tabel kebenarannya. Nah, itu untuk skema yang nomor 1. Setelah kita menyelesaikan skema nomor 1, kita ngapain lagi? Kita cari yang buka kurung yang lain kan, kayak operasi matematika yang buka kurung dikerjakan dulu. Ini kerjain dulu, yaitu sebagai skema nomor 2 yang bakal kita cari. Nah, itu kita gantikan sebagai nomor 2. Tapi ingat di sini kita lihat, 2 itu dituliskan sebagai P konjungsi Q. Oke. Selanjutnya, ketika kita udah menyelesaikan nomor 1 dan nomor 2, kita ingat di sini ada lagi ekspresi logika yang menghubungkan antara nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita beri nama dia sebagai nomor 3 gitu. Sampai sini paham untuk pembuatan skema? Kalau paham kasih react. Oke. Yang lain, Anggi, Cindy, Iin, paham? Oke. Selanjutnya, ketika kita udah buat skemanya, kita masukkan ke tabel kebenaran. Kayak tadi, ada nomor berapa aja di sini? Ada nomor 1, 2, 3, ya udah masukin. Kemudian buat tabel kebenaran kayak biasa. Kalau misalkan proposisi atomiknya ada 2, berarti kan 2 pangkat 2, berarti ada 4 baris, ya kan? Kita fokus di proposisi atomik kan kemungkinannya adalah true true, true false, false true, false false. Ini udah kalian hafal pasti, karena kalau sering ngerjain soal. True true, true false, false true, false false. Cara ngapalinya gimana Kak? Gini cara ngapalinya. Ketika kita punya suatu pernyataan itu benar semua, lawannya apa? Kalau yang paling atas true semua, bawahnya false semua. Kalau kita punya true false, kita balik jadi false true. Nah, ini kalau misalnya kalian sering ngerjain soal, pasti ya bakal hafalan sendiri. Kayak true true, true false, false true, false false gitu. Saya dulu juga nggak ngapalin, tapi karena sering ngerjain soal, pasti hafal. Karena bakalan sering banget. Nah, kemudian kita buat negasi P. Negasi P ini kan true. Negasi dari P apa? Kalau dia bernilai true, yaitu false. Nah, sekarang true. Kalau negasi P, dia awalnya bernilai true. Negasinya apa? False, karena kebalikan. Kalau false apa? Negasinya true. Kalau false kebalikannya apa lagi? True. Oke, negasi P selesai. Negasi Q pun begitu. Kita fokus di kolom Q berarti. Kita negasiin. Kalau true jadi false. Kalau false jadi true gitu. Kemudian kita lanjut ke skema nomor 1. Ingat di sini ke skema nomor 1 itu menggantikan antara negasi P dengan negasi Q yang dijungsikan. Ingat di sini atau ya kan. Kita lihat berarti fokus di kolom ini aja. Lihat, matanya kalian fokus di kolom ini aja. Kalau false ketemu false, dia pakai disjungsi itu ketemunya false. Kalau false ketemu true, ingat disjungsi kan artinya atau. Salah satu aja bernilai benar, dia itu bakal bernilai true. Karena ada salah satu bernilai true, dia true. True false, dia true. Kalau true ya otomatis true. Kemudian skema yang nomor 2, kita itu menjelaskan antara P sama Q yang dikonjungsikan. Berarti kita fokus di kolom ini.
Ingat lagi kalau true ketemu true. Ini ingat ya, kalau konjungsi kan dia dan. Berarti keduanya itu harus true. Harus true dulu baru bernilai true. True ketemu true, oke true. True ketemu false, false. False ketemu true, false. False ketemu false, false. Oke, sekarang kita udah menyelesaikan skema nomor 1 dan skema nomor 2. Selanjutnya ngapain? Jangan lupa di sini ada biimplikasi, yaitu 1 sama 2. Nah, kita namain sebagai skema nomor 3. Sebenarnya kalau misalnya kita tulisin ya ini sebenarnya gini lengkapnya. Panjang banget kan, makanya saya ajarin ke kalian dari sekarang. Tulisin dulu skemanya, bayangin tabel kebenarannya sepanjang ini. Ini belum yang 1 2 belum dijabarin, ya kan? Nah, kita buat lagi. Ingat kalau biimplikasi itu kan erat kaitannya sama ekuivalensi. Dia itu suruh ngecek kalau kita pakai biimplikasi biasanya ngecek untuk dia itu ekuivalen atau enggak. Ekuivalen artinya apa, Kak? Ekuivalen itu artinya ketika harus benar-benar mirip. Kalau misalkan true sama true, baru dia itu bernilai true. False ketemu false, dia juga bernilai true. Intinya kalau biimplikasi, bisa dilihat lagi di tabel kebenaran pertemuan-pertemuan selanjutnya, yang biimplikasi, dia itu harus benar semua atau salah semua, baru bernilai true. Kalau beda, nih, makanya di sini, karena dia beda, false ketemu true itu false. True ketemu false itu false. True ketemu false itu false. True ketemu false juga false. Gitu. Oleh sebab itu hasil akhirnya adalah false semua. Karena hasil akhirnya itu false semua, itu dinamakan sebagai kontradiksi gitu. Kalau paham kasih react. Oke, yang lain? Oke. Muti gimana Muti? Oke, salah pencet ya. Oke. Kepencet. Oke. Kalau misalkan ada yang kurang jelas langsung tanyain aja ya, enggak apa-apa gitu. Oke, sekarang kita udah menyelesaikan ini tautologi, kontradiksi sama kontingensi. Nah, ini tabel kebenarannya yang kalian kerjain tadi hasilnya false semua, betul. Ya kan? Namanya apa? Kontradiksi gitu. Nih sekarang contoh soal lagi. Sebenarnya kalau misalkan mau pinter matematika ya rajin-rajin latihan soal sebetulnya. Karena ya sama pupuk dulu dasarnya. Ketika dasarnya udah kuat, mau dikasih soal apapun pasti bisa. Yuk, siapa yang mau ngerjain soal lagi? Masih slide 7. Tapi sebenarnya gampang kok. Oke, siapa lagi yang mau ngerjain? Yang penting kalian paham sih. Oh, itikaf. Oke. Ini malam ganjil kah, Humay? Oke. Siapa yang mau kerjain lagi? Oh, malam genap ini. Besok baru ganjil. Kemarin ganjil. Yuk, siapa yang mau? Nah, oke, Gumai. Silakan Gumai. Sambil jelasin Gumai. Kayak saya tadi. Atau Sultan. Panas banget ya Allah, kosong. Sambil on mic lah Gumai. Ya, Oke, jelasin ke teman-teman. jadi ini dibuat dulu karena dia ada 3, jadi 8 8. Terus ini Oh, ini panjang banget nih Gumai. Ada 3. iya Ada 3 berarti ada berapa Gumai? Baris berapa? ada 8 lah. Oke, 8. sip. Ini 1, terus gimana sih saya Saya juga agak lupa sih kalau misalnya tabel kebenaran untuk yang 8 karena agak banyak. Yang intinya yang pertama true ini true sih true Kak. semua. Nanti Saya saya tahu sih bantu. Kak. Oke. Triknya. Nah, Oke. Nanti saya bantu jadi teman-teman. Yuk. ini jadi sebenarnya sama aja kayak teknik digital. Mm-mm. Teknik digital itu kan kalau ada satu biner dia kan cuma 1 0
1 0 dan seterusnya. Kalau ada 2 biner 1 1 0 0 1 0 0. Kalau 3 biner 1 1 1 1 0 0 Iya, 0 0. betul. Nah sama aja ini ke apa namanya, atomik ya. Ya, jadi ini biner pertama, biner kedua, biner ketiga, gitulah. Jadi ini true false. Nah ya, ini ajaran Bu Yesi ini. True false. 1 2 3 Iya 4 betul. 5 6 7 8. Nah, terus ini true false. Nah, ini lagi. Terus true false and false. True false. Nah, terus ini true false. Oke, saya bantu hapus nih Kumai. Nah, jadi begini kurang lebih ya. Pinter bener Kumai ini mengaplikasikan ilmu Bu Yes. Yuk lanjut. Oke, lanjut ya. Ini digarisin dulu biar lurus. Buat skemanya dulu ini. Yuk. Oh iya. Oke, tarik garis lurus. Nggak lurus. Nggak apa-apa. Oke, ya. Nah ini 1, ini ya, 1, terus ini 2, terus ini 3. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Jadi yang pertama 1 negasi R, false, true, false, true, false, true, false, true. Ya dibuat jaga tadi lah ya, dinegasiin. Terus yang kedua, ini 1 ini kita atau dengan key. Jadi ini Kita atau fokus dengan di key. sini Q sama R Ya, disungsiin. sama negasi R 1 Pak. Oh iya, lupa. Sama Ya. nomor 1. Kalau misalkan masih satu huruf gitu ndak dipakein skema ndak apa-apa sih. Ini kan masih negasi R Apa ya? sebanyak ini. Ya, ding, nanti. Oke, lanjut Tapi ya. udah terlanjur nggak apa-apa Kumai. Oke. Jadi tadi nyampe di atau ya. Jadi ini sama ini true. Ini true. Panjangan, sorry. True. Ini false. Ini true. Ini true. True. False. Oke. Nah, terus setelah ini lanjut ke 3. Jadi ini diimplikasi sama P. Oke, jadi true implikasi true itu true. True implikasi true. Ini kalau nggak salah false. Iya. Ya. False atau true? Ini true. False. Oke, sip. Yang true itu diimplikasi. Ya lanjut. Oke. Ini true. Ini false ya tadi ya. Ini false deh. Ini false. True.
Jadi apa nih, false atau true ini? Ini kan false ketemu false kan true. Oke, berarti ini true dong Gumai. Coba 3 sama 2. tabel kebenaran implikasi. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. True false. Nih, implikasi kalau false, aduh. Oh iya, false ketemu false itu true. False ketemu false itu true. Iya, kalau sama kan saya ngajarin kalau misalkan dia sama itu pasti true kalau implikasi. True. Terus kalau misalkan beda, kita lihat akhirnya. Kalau akhirnya itu true berarti true gitu aja. Ingat-ingat lagi aja. Ya berarti ini bener kan ya? Iya, true. Bener kan? Nah, Saya dulu Kak. iya, false ketemu false itu true. Nih. Kan Lihat. sini true Kak, P-nya. Apa? Kan 2 sama P kan? Bentar lihat dulu. Mana ini jambat? Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya lihatnya false ketemu false. Oke, benar-benar. Oh iya, betul. Sorry. Salah. Saya nggak fokus ini. Jadi false ketemu true. Berarti Oke. False ya. Oke, ini karena dia nomor 3 itu fokusnya P sama nomor 2. Berarti sini fokusnya P Ya, sama 2 gitu. Nah, true ketemu true ketemu true ketemu false. Oke. Ini apa nih, Gumai? Nomor 2 apa nih? True. Q sama negasi R disjungsiin. Oke. Nggak salah ya? Benar kan? Betul. Benar kan? Oke. Harusnya ini 2 sama P. True. True dan false. Ini sih naruh tadi salah. False harusnya. True ketemu false. True false. Ya. False true. Ntar enggak ini ya. Udah Mas ya? Oke. Jadi ini Udah? Jadinya apa? kontingen. Oke, kontingen. Oke, udah selesai Gumai. Oke, mari kita koreksi. Nah, ini koreksi tadi aja dibuat untuk skemanya. Kalau misalkan masih kira-kira masih gampang untuk ditulisin tabel kebenaran, dia nggak usah dibuat ke skema, nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya negasi R gitu. Tapi di sini udah terlanjur nomor 1, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita paham bahwa nomor 1 tadi adalah negasi R. Berarti kan kebalikannya aja ya kan. Berarti true kebalikannya false. False kebalikannya true. True itu apa? False. False berarti ini kan true. True, false. False, true. True, false. False, true. Oke, lanjut. Nomor 2 ya adalah Q sama negasi R. Ingat, berarti kita itu fokus yang Q sama yang nomor 1 tadi. Berarti kita fokus di sini, tabel sini. Ini saya sambil share screen kan? Kelihatan kan? Iya kan? Saya sambil share screen. Oke, sip. Karena ini true ketemu false, ini dijungsi berarti jadinya true. True ketemu true berarti true. Ini apa Gumai? False atau true ini? False ya? Mana Pak? Ini. Itu false ya, false. Oke, false. False ketemu false itu false. False ketemu true itu true. True ketemu false itu true. True ketemu true itu true. False ketemu false itu false. False ketemu true itu true. Ingat aja kalau disjungsi salah satu aja bernilai benar, dia itu benar. Terus lanjut yang ketiga itu adalah ingat, karena ini agak skema itu karena perlu fokus yang tinggi juga ya, karena kita itu ngebayanginnya dari sini, nggak di kita tulisin kan, tapi kita tulisin skemanya yaitu P sama nomor 2. Berarti kita fokus yang P sama nomor 2. Oke, berarti true ketemu true kalau diimplikasikan itu true. Kalau true ketemu true itu true.
True ketemu false, itu hasilnya false. Oke, benar Humay. True ketemu true itu true. False ketemu true itu true. False ketemu true itu true. False ketemu false itu true. False ketemu true itu true. Oke, jawabannya adalah kontingensi. Kenapa kontingensi? Karena di sini terwakilkan ada yang false, ada yang true. Karena ini nyelip ini sebenarnya ada false-nya. Coba kalau misalnya true semua. Kalau true semua berarti apa namanya? Tautologi. Oke, karena di sini ada nyampur kayak ada true-nya, ada false-nya. Itu namanya kontingensi. Tapi kalau false semua apa namanya? Kontradiksi. Oke, sip, udah paham. Thank you Gumai, jawabannya udah betul. Ini jawabannya. Nah, ini pembahasannya. Ada nyempil false di nomor 3. Ini tergantung ininya sih, susunan proposisi atomiknya. Intinya di sini benar Gumai, pengerjaannya Gumai. Udah benar. Oke. Ini sama juga. Ini pokoknya kita udah selesai begitu. Oh, kita latihan buat skema aja deh. Intinya kalau kalian buat tabel kebenaran kan udah pada bisa ya. Udah pada bisa kan kalau buat tabel kebenaran. Intinya soal apapun kalau kalian paham ekspresi logika awalnya pasti hafal. Pasti bisa. Oke, kita latihan dulu buat skemanya aja karena yang penting ini skemanya. Ini yang jadi nomor 1 yang mana? On mic aja. Skema yang jadi nomor 1 yang mana? Yang mana? On mic please. Oke, ini nomor 1. Itu adalah nomor 1. Dan apa? Dan itu apa sebenarnya? Konjungsi. Oke, jangan lupa kalau dan itu artinya konjungsi. Terus mana lagi? Yang nomor 2 itu yang mana? Skema nomor 2. On mic please. R konjungsi S. Oke, sip. Ini skema nomor 2. Skema nomor 3 yang mana? Satu konjungsi 2. Oke, mantap. Selanjutnya yang mana? 3 implikasi P. Oke, ini sebagai nomor 4. Nah, udah selesai buat skemanya, ya udah dibuat tabel kebenaran. Nanti hasilnya ini mungkin agak capek ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian udah paham itu pasti mengalir aja ngerjainnya. Nanti hasilnya apa nih? Kalau terus semua namanya apa? Ingat dari kata T. Oke, tautologi gitu. Lanjut, ekuivalensi logis. Nah, jadi ini masuk ke subtopik yang baru. Mungkin ini agak malam banget ya, tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi selesai kok. Ekuivalensi logis, jadi suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis apabila, lihat, ekspresi logikanya adalah tautologis, itu yang pertama. Terus ekspresi logikanya adalah kontradiksi, ini yang kedua. Terus yang ketiga, ekspresi logikanya adalah kontingensi, tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Jadi yang dimaksud dia itu ekuivalensi logis, dia itu kayak dia kontingensi, tapi urutannya itu beraturan, kayak simetris gitu. Nah, contohnya gimana? Nah, ini kan contoh kalau misalkan ini. Ini namanya apa? Kalau misalkan ini. Tautologi, kontradiksi, atau kontingensi? Yang ini. Apa? Halo? Apa namanya? Yang ini. Negasi A. Kata Gumai kontingensi. Oke, benar kontingensi karena ada campuran F-nya. Kalau ini apa? Kontingensi juga ya kan. Nah, itu adalah kontingensi tadi. Jadi dia itu bisa valid atau enggak, tapi tergantung sama urutannya. Dia itu kalau ini tergantung ya, kayak kalau ini kan satu ekspresi logika, kita nggak bisa nyimpulin dia itu ekuivalensi logis atau enggak. Dia itu harus ada pembandingnya. Yang dimaksud yang di sini T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama, itu maksudnya adalah gini. Ketika ada argumen, ingat argumen artinya apa? Yang terdiri dari beberapa proposisi. Ini kan misalnya P, ini misalnya Q. Nah, kita kan
ada ekspresi logika. Dia bilangnya gini, A konjungsi B, B konjungsi A. Gitu kan. Dewi sangat cantik dan peramah, dan Dewi sangat peramah dan sangat cantik. Oh, ini P, sorry. Ini pakai A dan B di contohnya. Saya nggak ngaruh sih sebenarnya penamaan itu. A sama, misalnya Dewi sangat cantik itu A, kalau peramah itu B. Berarti kan B dan A, ya kan? Ini adalah yang pertama. Terus, kita tahu bahwa ekspresi logika ada yang namanya sifat komutatif. Apa itu komutatif? Apa teman-teman? Komutatif artinya. On mic. Apa komutatif itu? Ini suara saya kedengeran? Komutatif artinya apa? Protokol tapi nilai sama. Oke, pertukaran kan intinya. Jadi kalau misalkan ingat lagi di pertemuan selanjutnya, saya udah ngasih tugas ke kalian, suruh nyatet, bisa dilihat ini adalah salah satu contoh komutatif atau pertukaran. Ketika kita punya ekspresi logika A eh, konjungsi B, kita bisa ngubah juga jadi B konjungsi A. Jadi sebenarnya sama gitu. Terus kalau misalkan ini contoh yang lain juga, Badu tidak pandai. Ini misalnya sebagai apa? Mau apa? Negasi P ya misalnya. Negasi A misalnya. Oh, mau A atau negasi A, terserah kalian. Badu tidak pandai mau sebagai apa? Negasi B. Oke, negasi P misalnya. Terus kalau tidak jujur sebagai negasi negasi Q misalnya. Kalau misalkan adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur, ini agak sulit jujur untuk memahami ekspresi logika yang ini. Adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Berarti kita kan harus analisis ini ekspresi logikanya kayak apa sih? Kayak kita mikir dulu brainstorming. Adalah tidak benar. Berarti apapun yang disampaikan setelahnya itu tidak benar. Ya kan? Adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Badu pandai itu apa jadinya? P. P. Dan konjungsi. Konjungsi. Jujur? Q. Q. Berarti kalau misalkan dia kayak gini, dia itu kan sebenarnya mirip segini. P konjungsi Q, tapi dia dinegasiin. Adalah tidak benar Badu pandai dan jujur. Setuju enggak? Setuju. Nah, tulisannya seperti ini tadi. Ini adalah contohnya. Kalau di sini saya pakai P sama Q, ini pakai A sama B, sama aja. Nah, yang dimaksud dia itu ekuivalensinya logis atau enggak, lihat di sini. Antara A sama B, ini ekspresi A sama ini ekspresi 1 sama ekspresi 2, dia mirip nggak urutannya? Ini true, ini true, ini true, ini true, ini true, ini true, ini false, ini false. Kalau sama-sama kayak gini, ingat di sini tadi, ekspresi logika jika kontingensi tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Jadi ketika urutannya sama, itu kita bisa bilang dia itu sebagai ekuivalensi logis. Terus cara mempermudahnya gimana Kak? Kita buat aja pakai biimplikasi. Ingat nggak kalau biimplikasi dia bernilai benar kalau apa? Kalau biimplikasi. Kalau apa Ton? Sultan nih paling jago kalau biimplikasi. Apa Ton? Kalau sama semua. Oke, sip. Kita bisa ngecek kalau ekuivalensi kan kita sebenarnya kayak ekspresi ini sama apa enggak sih? Intinya gitu kan. Ekuivalensi itu kayak antara pernyataan yang satu sama pernyataan yang kedua itu sama atau enggak. Itu intinya begitu ekuivalensi. Nah, sebagai tools atau alatnya untuk ngecek dia ekivalen atau enggak, kita bisa pakai biimplikasi. Kalau true ketemu true itu true, true ketemu true itu true, true ketemu true itu true, false ketemu false itu true. Jadi intinya di sini ada ekuivalensi yang logis gitu. Kalau paham, kasih react. Oke. Mantap. Yuk yang lain Intan, Cindy, Sultan, Anggi, Tri, Reki. Oke, sip. Lanjut. Ini syarat-syarat yang lain aja sih sebenarnya komutatif itu yang tadi sudah saya jelasin. Jadi misalnya A sama A konjungsi B bisa kita tulis sebagai B konjungsi A. Itu kalau misalkan kalian buat ke tabel kebenaran, lihat tugas pertama kali
pertama kali saya ngasih tugas ke kalian yang suruh buat nentuin ini ekuivalen atau enggak. Nah, itu ini PPT ini. Gitu. Ini suruh buktiin juga kalau misalkan ada kayak gini, ini namanya hukum asosiatif. Itu nanti bakal menghasilkan biimplikasi yang terus semua. Lihat tugas yang pertama kali yang saya kasih ke kalian. Sama juga asosiatif, ini sama juga. Ini kayak hukum-hukum logika aja sebenarnya. Nanti menghasilkan terus semua. Itu namanya ekuivalen gitu. Ini penyederhanaan. Masuk ke subtopik yang baru. Intinya ini yang saya sampaikan. Ini belum dibahas sama Bu Titin dan belum dibahas sama saya. Oke. Ini memerlukan apa? Memerlukan ekspresi-ekspresi logika tadi dari hukum-hukum logika yang ada di sini. Yuk kita latihan soal di sini. Kita di sini punya yang namanya ekspresi logika seperti ini. Oke. Kita di sini disuruh untuk menyederhanakan ekspresi ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. Pokoknya sampai dia itu nggak bisa diturunin sama sekali. Paham sampai sini? Apa yang saya bilang? Intinya di sini dia itu harus, oke, ketik dulu. Harus membentuk suatu pernyataan yang paling sederhana mungkin. Pokoknya sampai dia itu nggak bisa diturunin lagi. Intinya penyederhanaan itu seperti itu. Penyederhanaan. Nih, sampai ekspresi logika tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana. Inilah bahasa yang paling gampang kalian pahami. Intinya di sini kalau misalkan ada soal, kalian itu harus membentuk suatu pernyataan itu sampai dia itu nggak bisa diturunin lagi. Bener-bener sampai nol. Oke. Ini saya jelasin ke kalian di sini. Ini saya masuk ke Jamboard supaya kalian nggak lihat itunya, jadi saya bisa fokus juga. Oke, bentar ya loading. Nah, ini adalah ekspresi logikanya. Nah, kita di sini bertugas untuk mencari hukum-hukum logika yang ada di sini. Nih, hukum-hukum logika yang ada di sini. Ini ada beberapa hukum logika. Mulai dari sini. Yang pertama. Ini yang kedua. Terus kemudian ini yang ketiga. Kita di sini suruh pakai mana aja sih yang kira-kira bisa dipakai di sini. Sama kayak kemarin itu namanya apa Ton? Yang penyederhanaan itu Ton. Tapi di situ kan kita dikasih tahu target kita itu apa. Tapi kalau yang di sini kita itu nggak dikasih tahu target kesimpulannya itu apa. Kalau yang kemarin kan kita dikasih tahu misalnya harus membentuk sampai bentuk akhirnya itu negasi Q misalnya. Nah di sini tuh nggak dikasih tahu. Jadi kalian tuh bener-bener ya harus mencari tahu sampai bentuk yang sederhana. Nah kita bisa menganalisis dari sini. Kita kira-kira mana sih yang bisa disederhanain dari sini? Nah, kalian bisa lihat di sini. A konjungsi 0. A konjungsi 0 itu bisa pakai hukum yang mana? Cocokin di sini. A konjungsi 0. Dia bisa pakai yang mana? Bentar. Apa ini? A disjungsi 0. Sorry. A disjungsi 0. Kira-kira kita bisa pakai yang mana? A disjungsi 0. Yang ini. Ya enggak? Ketika A disjungsi 0, kita bisa menyederhanakan menjadi A. Oke? Kita tulis di sini. Sama dengan, atau sama dengannya 3. Kita tulis ini sebagai A. Tulisin lagi ulang yang belum disederhanain. A disjungsi negasi A. Terus ditulis rumusnya. Kita mau menyederhanakan ini menjadi A, itu pakai apa? Pakai apa di sini? Nah, ini ada namanya hukum kalau nggak salah itu dia itu hukum identitas. Nanti saya kasih PDF-nya untuk hukum-hukum namanya. Hukum identitas. Misalnya di sini dia itu namanya hukum identitas. Selanjutnya kita gunain lagi. Kalau misalkan ada A disjungsi negasi A, kita pakai mana lagi? Yuk,
Yang cocok yang mana? Tunjuk. A disjungsi negasi A. Sebagaimana? Mana? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana yang cocok? Nomor berapa? Nih, A disjungsi negasi A. Ini cocok nomor berapa? A disjungsi negasi A. Cocok yang nomor berapa? 5. Oke, nomor 5 hasilnya apa? Hasilnya adalah 1. Oke, berarti kita nanti menurunkan, ini tulis ulang lagi, karena kan kita yang diturunkan yang di sini. Nah, ini diturunkan jadi angka berapa tadi? Hasil akhirnya adalah 1. Oke, berarti kita tulis sebagai 1. Ini masih bisa disederhanain lagi nggak? Bisa, coba pakai lagi. A konjungsi 1. Ada nggak? Nomor berapa kalau A konjungsi 1? Nomor berapa? 1. Oke, hasil akhirnya adalah A. Hasil akhirnya adalah A. Nah, ini udah bentuk paling sederhana. Jangan lupa di sini pakai rumus apa gitu ya. Nah, ini adalah hasil sederhananya gitu. Paham? Kalau paham kasih react. Nah, ya betul apa yang bisa dibilang Gumai gitu. Jadi bisa juga kayak kita itu ini soalnya gampang ya. Itu kita bisa pakai penyederhanaan gitu kayak mana yang true, mana yang false. Tapi oh, itu yang dimaksud Gumai untuk rumus-rumusnya ya. Ya betul. Kita bisa kayak ngide gitu, kayak mana yang true, mana yang false gitu. Tapi kalau misalkan bentuknya itu jadi lebih banyak begitu, kayak misalnya kayak gini, kita kan nggak sempat tuh untuk mana yang true, mana yang false gitu kan agak susah. Beda kalau misalkan kayak gini. Ini contohnya aja. Kalau 1 itu kan bernilai true, 0 itu bernilai false, ya kan? Kalau A-nya ketemu false itu jadinya itu A. Karena apa? Apapun nilai si A tadi eh, bisa true, bisa false. Kalau misalnya A-nya itu dia itu tergantung sama nilai A-nya. Ya, betul kan? Kalau misalnya A-nya true, ya dia bernilai true. Tapi kalau misalnya A-nya false, itu bernilai false gitu. Intinya begitu. Paham dengan contoh soal yang ada? Kalau paham, kasih react. Oke. Sip. Yang lain? Oke. Oke, jadi ini hukum-hukum logika nanti bisa dicatat, itu penyederhanaan intinya seperti itu. Ini juga caranya sama kayak tadi. Jadi kayak kita itu bisa gunain mana aja gitu, kayak eh, pakai hukum logika yang mana. Nah, di sini ada yang namanya tambah kurung. Nah, ini kenapa sih kita di sini memerlukan tambah kurung? Karena di sini kita mau fokus dulu ke B konjungsi C-nya dulu gitu. Ini sama, jadi di sini cuman menambahkan kurung. Selanjutnya mana lagi? Ketika kita lihat kayak gini, oh kita nyadar nih, kita bisa pakai yang namanya distribusi. Distribusi dari mana? Lihat di sini. Ada, kita itu sama-sama mengeluarkan A-nya. Oh ini birunya nabrak, bentar. Nah, kita sama-sama mengeluarkan A-nya. Ingat kan kayak aljabar, kalau ada yang sama kita keluarin. Di kurung yang pertama ada A, kurung yang kedua ada A. Kita bisa sama-sama ngeluarin. Itu namanya hukum distributif. Lihat di sini ada hukum distributif. Ini minusnya PPT ini nggak dikasih tahu ini hukum apa, hukum apa. Nah, ini mana ya distributif? Ini sebenarnya kayak distributif semua sih sebenarnya ini kayak ini dikaliin nanti tapi akan saya kasih tahu yang mana. Nah, ini adalah pakai distributif. Jadi di sini mana yang sama kita keluarin. Ini kan kurung pertama yang sama itu A. Sorry, antara kurung pertama sama kurung kedua kita cari yang sama, makanya kita pakai distributif. Nah, A-nya dikeluarin. Kemudian kurung yang pertama tadi A-nya kan udah diambil, maka tinggal sisa negasi B. Terus disjungsinya tulis, terus A-nya kan tadi udah diambil tuh. Sekarang tinggal B konjungsi C gitu. Sekarang distributif udah, distributifin lagi sekarang. Negasi B ini bisa dikali ke sini. Negasi B kalau dikali disjungsi B, ya negasi B disjungsi B. Terus jangan lupa
kalau misalkan hukum distributif, dia itu mengalihkan, nanti tandanya di tengah yang awalnya disjungsi jadi konjungsi. Lihat lagi video sebelumnya, saya jelasin itu. Oh, ya bener nggak, Ton? Saya jelasin ini. Benar, Kak. Oke, nanti yang teman-teman yang belum paham bisa back ke video itu. Jadi saya jelasin, kalau misalnya ada hukum, kayak misalnya kayak gini kan, negasi B ini namanya kalau nggak salah hukum hukum absorptif apa De Morgan gitu, mirip sama De Morgan. Kalau misalnya negasi B dikali disjungsi B itu kan negasi B disjungsi B. Tapi jangan lupa di antaranya nanti dia itu kebalikan, yang awalnya disjungsi jadi konjungsi. Terus negasi B dikali dengan konjungsi C, maka ngikut negasi B konjungsi C gitu. Terus mana lagi nih kira-kira yang kita bisa sederhanakan? Oh, kita ngide di sini. Oh, ada nih. Kalau negasi B sama B itu bisa disederhanakan. Negasi B sama B, konjungsi B itu hasilnya adalah 1. Ini kan bentuknya A, tapi kalau B ya sama aja, kan tinggal ditukar gitu. Cuman beda huruf aja, itu adalah 1. Terus kita sederhanain lagi. Oh, ada lagi enggak ini yang bisa disederhanakan? Oh, bisa. Di sini kalau misalkan A ketemu konjungsi 1 itu hasilnya adalah A. Terus kita keluarin ini negasi B sama C gitu. Sampai bentuk paling sederhana bener-bener dia itu nggak bisa disederhanakan. Terus cara ngeceknya gimana, Kak? Oke, gini. Ketika dia dikalikan, kalau misalkan dijabarin hasilnya adalah ini, berarti dia adalah benar. Yuk kita jabarin. Jabarin yuk, bantu saya. Ketika A konjungsi dikali negasi B jadinya apa? A konjungsi negasi B. Jangan lupa ditutup kurung. Terus ingat lagi, kalau hukum De Morgan, kalau misalkan awalnya konjungsi di antara kurung nanti jadi kebalikannya, yaitu apa, Ton? Apa, teman-teman? Jadi apa? Dijungsi. Oke, jadi disjungsi. Terus kaliin lagi seperti biasa. Kan tadi udah ngaliin ke B, ya kan? Itu nanti kita bisa kaliin A disjungsi C gitu. Nanti ketika kita buat tabel kebenarannya, itu pasti bakalan sama. Itulah fungsinya apa? Fungsinya penyederhanaan ini. Yang awalnya ekspresi logikanya itu panjang banget seperti ini, kita itu sama dengan menuliskannya seperti ini. Ini yakin saya, kalau misalkan kalian buat ke tabel kebenaran, ini tuh pasti dia itu ekuivalensi logis, karena tabel kebenarannya benar-benar mirip. Itulah fungsinya kita itu bisa penyederhanaan ekspresi ini. Jadi kalian itu yang awalnya pernyataannya panjang bisa disederhanakan gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga. Itu hukumnya di sini gitu. Terus sama juga di sini. Ini kayak mana sih yang kita bisa jabarin gitu. Nah, di sini udah ada penjelasannya. Mau dijelasin atau enggak ini? Atau ini udah slide terakhir sih. Gimana teman-teman? Mau dijelasin atau enggak? Jelasin aja. Oke. Nah, ini contoh yang terakhir. Mungkin kelihatannya kayak apa sih, Kak? Pusing banget ini. Oke. Kunci untuk bisa ngerjain ini adalah kalian bisa yang namanya pertemuan kemarin. Makanya saya apa? Saya paksa kalian untuk mencatat kan. Nah, itulah fungsinya. Hukum-hukum kemarin itu udah ada di catatan kalian semua. Jadi, yang mengerjakan tugas apa yang saya suruh, kayak ndak usah risau lah. Udah ada di catatan kalian gitu. Nah, yang pertama nih, ada ekspresi logika seperti ini. Kita disuruh untuk menyederhanakan yang paling sederhana. Oke, yang di sini yang pertama kita itu pakai apa? Nah, di sini kita pakai yang namanya hukum implikasi. Jadi ketika ada suatu implikasi, misalnya A implikasi B, kita bisa ubah dia itu ekuivalen dengan negasi A atau B. Ingat, ini penting banget. Karena ini bakalan sering banget dipakai. Ini sering banget dipakai, harap diingat. Ketika kita punya A implikasi B, kita itu bisa mengubah menjadi negasi A atau B. Ingat nih. Nah, jadi di sini kita ibaratkan ini sebagai A, ini sebagai B. Lihat bentuknya.
negasi A atau B. Berarti yang awalnya implikasi kita ubah jadi disjungsi. Tapi jangan lupa A-nya kita negasiin. Terus B-nya jangan lupa kan dia B aja, maka tetap kan. Tapi karena di sini soalnya negasi B ya berarti tetap negasi B. Karena di sini yang awalnya itu B, kalau bentuk implikasinya B jadi B. Karena di sini soalnya negasi B, maka tetap jadi negasi B. Sampai sini paham? Kalau paham kasih react. Oke. Selanjutnya kita bisa pakai namanya De Morgan. Kita jabarin satu persatu De Morgan itu. Nah, di sini kita pakai De Morgan nih. Untuk apa ya, merangsak masuk ini negasinya, ini kan masih di luar kurung ya. Kita masuk dulu negasinya, kita masuk dulu nih. Kemudian kita kaliin karena kita mau masuk di sini, maka negasinya kan kalau dia mau masuk berarti ya negasinya harus dikali sama kurung ini juga. Betul nggak? Betul. Ingat kayak tadi yang saya ajarin. Negasi dikali A konjungsi B, maka jadinya ada negasi A disjungsi B. Tapi jangan lupa, yang awalnya disjungsi diubah jadi konjungsi. Kemudian ini kan negasi dikalikan dengan negasi A. Oke, tulisin lagi. Yang awal jadinya negasi A kan. Ini hasil perkalian dari negasi ketemu negasi A. Kemudian disjungsi negasi B ini turun aja karena dia nggak diapa-apain. Kemudian lagi kita pakai De Morgan. Kita mau menjabarkan yang ini. Yuk jabarin. Negasi ketemu A jadinya apa? Negasi ketemu A, hasilnya? Negasi A. Oke, negasi A. Negasi ketemu disjungsi, hasilnya apa? Kebalikan disjungsi kan berarti konjungsi. Terus negasi dikalikan B, jadinya negasi B. Oke, ini udah selesai. Turun lagi. Sekarang kita bisa pakai ini juga. Ini namanya hukum apa? Hukum identitas nih. Ketika kita punya suatu pernyataan negasinya ada dua, itu sebenarnya setara dengan A aja. Kita punya A, terus dinegasiin, berarti kan dia negasi A. Terus kita dibalik lagi, dinegasiin lagi, otomatis dia jadi suatu pernyataan yang bukan negasi. Ingat lagi, buka catatan kemarin. Ketika ada pernyataan seperti ini, negasi dinegasiin lagi, itu sebenarnya kayak jadi A. Kayak misalnya gini, negatif 3 dikali dengan negatif 3. Hasilnya berapa? Positif 9 ya kan? Sama kayak gini. Negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif gitu. Makanya di sini jadi A. Kemudian negasi B turun karena memang dia nggak diapa-apain. Lanjut lagi di sini kita pakai komutatif. Oh, namanya yang tadi itu dia jadi negasi jadi A aja namanya double negasi. Itu secara bahasa Inggris tapi susah dipahami. Kalian pakai catatan yang kemarin aja. Nah, di selanjutnya di sini pakai komutatif. Komutatifnya di mana, Kak? Berarti komutatif kan di sini pertukaran ya kan? Nah, kita itu jabarin apa? Nah, kita di sini jabarin yang awalnya negasi A, konjungsi negasi B, terus disjungsi A, kita tuker dulu. A-nya itu taruh awal dulu. Nih, A konjungsi, kemudian baru tulis yang ini, gitu. Kenapa sih nulis itu dulu? Supaya rapi, supaya lebih enak nanti kita ngelihat, oh ini ternyata cocoknya pakai hukum logika yang mana, gitu. Oke, komutatif selesai. Selanjutnya kita bisa pakai mana? Nih, di sini. Kira-kira kita bisa pakai mana nih? Kita bisa pakai yang namanya ini ada salah satu step yang dihapus sama dia. Kita jabarin dulu yuk. Ini. A disjungsi dikali negasi A. Jadinya apa? A disjungsi negasi A. Terus jangan lupa kalau disjungsi ini kan De Morgan berarti nanti jadinya adalah konjungsi. Terus A disjungsi, ingat disjungsi sama negasi B. Gitu. Terus nanti inilah hasilnya. A disjungsi negasi B. Ini diambil dari sini. Nah, ini kan kenapa A
disjungsi negasi A-nya hilang karena ingat lagi di sini ada yang namanya A disjungsi apa tadi? Sorry, agak lupa. A disjungsi negasi A. Oke. Kita punya angka 1 terus diatawin sama 0. Kita punya A terus diatawin sama negasi A, artinya kan 0 ya. Ingat lagi di sini. Oke, cocoknya pakai mana nih? Kalau A terus dijungsiin sama negasi A, mana ya? Ini hasilnya 1, ya kan? Dia itu 1, makanya dia nggak ditulisin di bawah jadi 1 karena apapun yang dikali 1 ya itu sendiri, ya kan, makanya dia nggak diturunin di sini. Maka dia ini sebenarnya ada 1 di sini tapi dia nggak tulis. Nah, selanjutnya kita balik lagi, kita udah sampai absorpsi. Di sini kita ngide untuk A-nya itu dilepas dulu, kemudian kita menghubungkan antara yang ini. Boleh, ini artinya dia itu menambah kurung, ya kan. Kita mau yang awalnya kurungnya di sini, kita ubah kurungnya jadi negasi B sama negasi B aja yang kita kurungin. Supaya apa? Kita bisa pakai namanya hukum apa nih? Kalau negasi ketemu negasi, apa namanya? Bisa lihat di hukum logika. Kalau negasi ketemu negasi, mana nih? Mana ya? Bentar. Oh, di sini tidak ada, berarti kita harus cari lagi. Kalau misalkan negasi ketemu negasi, kita bisa pakai yang namanya apa nih? Asosiatif. Nah, kita pakai hukum idempoten. Nah, idempoten itu ketika ada negasi ketemu negasi, kita itu mewakilkan aja salah satunya aja. Bisa dibuka di catatan kemarin, ada namanya hukum idempoten. Kalau misalkan ada negasi ketemu negasi, kita ambil salah satu aja, yaitu negasi, A-nya turun. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ekspresi logika yang panjang dan ribet ini sebenarnya ekuivalen atau sama dengan A disjungsi negasi B. Mudah nggak? Lebih mudah ini kan ketimbang yang ini ketika kalian disuruh tabel kebenaran. Nah, itulah fungsinya kalian mempelajari ekspresi penyederhanaan gitu. Paham? Kalau paham kasih react, kalau masih susah kasih jempol ke bawah. Oke, yang lain? Oke. Oke, mungkin karena ndak ada pretest, jadi per orang sampein apa yang udah didapat. Mulai dari Anggi. Malam ini apa yang udah didapat? Ya Anggi, kasih respon. Apa yang udah didapat dari malam ini? Apa yang udah dipelajarin? Yang pertama tadi yang tautologi, kontradiksi sama kontingen. Apa Terus perbedaannya? Bedanya di akhirnya kalau tautologi terus semua, kontradiksi false semua, kalau kontingen terus sama false. Terus bikin skema. Terus yang hukum logika ya Kak. Terus belajar lagi logika. Aturan penyederhanaan, ya kan? Aturan penyederhanaan. Oke. Sampai yang De Morgan yang di catatan KVP yang waktu minggu kemarin di review kelas ini. Nanti bisa di-review lagi ya catatannya. Oke, sekarang Sultan. Kasih review Ton malam ini. Udah belajar apa aja? Saya belajar yang tautologi, terus kontradiksi, sama yang beda-beda itu Kak. Apa namanya? Namanya itu, entar saya buka catatan dulu Kak. Apa? Kontingensi, ya kan berawal dari kata kontingen campuran gitu. Kontingensi. Oke. Yang lain? Apalagi Ton yang udah belajar? Terus belajar yang hukum logika dalam menyederhanakan itu. Itu udah dari catatan kemarin ya. Iya, sama yang terakhir itu skema. Oke. Yang terakhir apa? Kita belajar apa? Yang terakhir itu
sederhana, Kak, Oke, menyederhanakan. aturan penyederhanaan gitu. Iya. Oke, makasih Sultan, makasih Anggi. Sama-sama, Yuk, Kak. Cindy, tadi belajar apa, Cindy, EFK kah? Oke, Cindy.